Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI tegaskan rancangan Undang-Undang KUHP dirancang untuk mengatasi ego sektoral dengan membangun sistem penegakan hukum yang lebih progresif, kolaboratif, dan berkeadilan. Sering terjadinya persaingan dan konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Komisi 3 DPR RI menegaskan, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dirancang untuk mengatasi ego sektoral dengan membangun sistem penegakan hukum yang lebih progresif, kolaboratif, dan berkeadilan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifudin Suding menjelaskan, RUU KUHP akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan harmonis dengan mengatasi dikotomi fungsional antar lembaga. Pasalnya, ego sektoral telah lama menjadi masalah yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan merugikan hak-hak warga negara. Jadi tidak ada lagi ego sektoral di masing-masing institusi, ya, merasa superpower ya sebagai pengendali suatu kasus, tapi integrated criminal justice system itu betul-betul dikedepankan. Ya, bagaimana membangun kesetaraan ya antara aparat penegak hukum ini dalam hal menjalankan fungsinya. Hampir semua kementerian lembaga memiliki kewenangan pro justisia, kan begitu. Tapi kan semua juga di bawah pengawasan kepolisian, misalnya di bawah kejaksaan. Nah, kenapa kedua institusi kita tidak kuatkan aja dalam fungsi penanganan pro justisia, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sebagainya gitu kan. Kenapa harus tersebar di berbagai kementerian dan lembaga? Sarifudin menambahkan, masukan dari aparat penegak hukum menjadi krusial untuk kesempurnaan RUU KUHP, mulai dari pengalaman praktis dalam proses peradilan hingga pemahaman mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 12 DPR RI menilai penerapan reklamasi tambang harus mencontoh PT Vale dalam melakukan pemulihan kondisi lingkungan dan ekosistem bekas tambang di Indonesia. Pengelolaan lingkungan dan pasca tambang kini jadi sorotan utama dalam industri tambang nasional. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Selatan, Komisi 12 DPR RI menilai penerapan reklamasi tambang harus mencontoh PT Vale dalam melakukan pemulihan kondisi lingkungan dan ekosistem bekas tambang di Indonesia. Anggota Komisi 12 DPR RI, Totok Daryanto menegaskan, standar yang diterapkan PT Vale seharusnya bisa diikuti oleh perusahaan tambang lainnya. Ia menekankan, pengelolaan pasca tambang tidak hanya bergantung pada besaran dana jaminan reklamasi atau JAMREK, melainkan pada keseriusan manajemen dan pengawasan. PT Vale ini dikenal sebagai salah satu perusahaan pertambangan yang di dunia ini punya penanganan pasca tambang, penanganan reklamasi yang terbaik. Kalau di Indonesia pasti yang terbaik, nomor satu. Isu tentang lingkungan, isu tentang penanganan pasca tambang, itu selama ini menjadi isu yang paling menarik di dunia usaha ekstraksi ini. Bahwa kalau kita mau sebetulnya bisa. Ini yang bekerja bukan orang asing, bukan orang Kanada, ini orang Indonesia semua, tapi bisa. Totok meminta praktik reklamasi yang berhasil direplikasi secara luas melalui industri pertambangan nasional tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya, akan tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Sektor pertambangan berhasil menjadi salah satu penyumbang PNBP terbesar. Pada tahun 2024, PNBP Minerba mencapai 140,5 triliun rupiah. Dari Sulawesi Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mendorong pelaksanaan program sekolah rakyat agar dilakukan evaluasi secara berkala mulai dari kesesuaian kurikulum, asupan makanan, dan kebersihan asrama. Program Sekolah Rakyat menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dengan target pembangunan mencapai 500 sekolah rakyat. Diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan secara terpadu. Komisi 8 DPR RI mendorong pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar dilakukan evaluasi secara berkala, mulai dari kesesuaian kurikulum, asupan makanan, dan kebersihan asrama.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abidin Fikri menyatakan, sinergi Kementerian Sosial dengan kementerian lain menjadi langkah efektif untuk terlaksananya program sekolah rakyat di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan ketersediaan lahan mencapai 13 hektar. Menurutnya, kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang memadai juga menjadi kunci utama suksesnya pelaksanaan sekolah rakyat di sejumlah daerah di Indonesia. Abidin menambahkan, implementasi sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh metode pengajaran, tetapi didukung oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun karakter. Melihat pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Sukabumi, yaitu sekolah rakyat menengah pertama 7 Sukabumi, untuk memastikan bahwa program sekolah rakyat yang menjadi prioritas dari Bapak Presiden Pak Prabowo benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan dengan fasilitas yang memadai sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden. Lebih lanjut, Abidin menegaskan, sekolah rakyat akan mampu memberikan kesempatan dan ruang pelatihan keterampilan praktis bagi generasi bangsa. Dari Kabupaten Sukabumi, Ade Pertiwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam sepekan terakhir sejumlah agenda penting di Senayan berjalan dapat dan penuh dinamika. Mulai dari penetapan pagu anggaran untuk menjaga ketahanan pangan nasional, persetujuan Hakim Agung baru di Komisi 3 DPR RI, hingga upaya penyelesaian konflik lahan di Subulus Salap. Bukan hanya itu pemirsa, kerjasama internasional hingga pembahasan daftar panjang prolegnas juga turut mewarnai jalannya persidangan. Seperti apa detail lengkapnya? Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian, atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM Jadi yang mampu dia bertahan. pondasi. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten creator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah rangkuman peristiwa penting yang berlangsung sepanjang pekan ini, mulai dari ruang rapat kerja hingga forum diplomasi antar parlemen. Berbagai keputusan strategis diambil demi menjawab kebutuhan bangsa. Mulai dari isu pangan, hukum, lingkungan, hingga arah pembangunan nasional tahun 2026. Mari kita simak liputan selengkapnya dalam DPR sepekan berikut ini. Demi menjaga cadangan pangan, stabilisasi harga, dan distribusi pangan, Komisi 4 DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp233,29 miliar untuk tahun 2026. Persetujuan itu dikukuhkan pada rapat kerja Komisi 4 DPR RI pada 15 September 2025. Komisi 3 DPR RI telah menyetujui 9 hakim dan 1 hakim ad hoc HAM dalam rapat pleno yang digelar 16 September 2025. Keputusan itu diambil usai Komisi 3 DPR RI melakukan tahapan uji kelayakan atau fit and proper test terhadap 16 calon hakim agung. Hakim agung ini akan membidangi sejumlah ranah peradilan, diantaranya Kamar Perdata, Pidana, hingga militer.
Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menerima audiensi Wali Kota Subulus Salam Aceh terkait kasus tumpang tindih hak guna usaha hingga pembalakan liar yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada pertemuan 17 September ini, Wakil Ketua BAM DPR RI Taufik Abdullah mendorong penyelesaian konflik secara politik dan hukum. Salah satunya dengan pembatalan hak guna usaha bagi 4 perusahaan kelapa sawit yang hanya bermodal sertifikat hak milik. Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB Indonesia Cina DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Persahabatan Cina pada 18 September 2025. Selain mempererat hubungan antar parlemen, pertemuan ini turut membahas peluang kerjasama di bidang pertanian, teknologi, pendidikan, hingga kesehatan. Badan Legislasi DPR RI resmi menuntaskan satu tahapan penting dalam penyusunan program legislasi nasional untuk periode 2025 dan 2026. Penyelesaian ini dilakukan melalui rapat bersama dengan Kementerian Hukum serta perwakilan DPD RI pada 18 September 2025. Daftar lengkap prolegnas telah disusun, termasuk long list dan daftar prioritas, di antaranya RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Di sisi lain, Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui postur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tahun 2026. Anggaran yang sebelumnya Rp3.147 triliun naik menjadi Rp3.153 triliun. Kenaikan disesuaikan pada sisi pendapatan, belanja, hingga defisit anggaran. Pemirsa, di tengah bayang-bayang pelemahan daya beli masyarakat, perlambatan investasi hingga penurunan kinerja sektor real, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelontorkan dana Rp200 triliun ke bank-bank himbara sebagai upaya memperkuat permodalan dan likuiditas perbankan nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, penggelontoran dana sebesar Rp200 triliun ke Bank Himbara menjadi pro kontra. Dana yang sebelumnya mengendap di bank sentral tersebut diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam penyaluran kredit ke sektor produktif. Apa saja catatan Komisi 11 DPR RI terhadap kebijakan tersebut? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sebuah stimulus ekonomi dan ini menjadi gebrakan pertama dari Menteri Keuangan yang baru yaitu Bapak Purbaya, di mana Menteri Keuangan yang baru ini mengucurkan dana 200 triliun ke 5 bank himbara. Dan diharapkan kucuran dana ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat ini.
Lalu bagaimana peran DPR RI dalam pengawasannya memastikan bahwa dana 200 triliun ini dapat tepat sasaran? Pemirsa, sudah bersama saya anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Kamru Samad dari fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat 3. Pak Kamru, kalau melihat kondisi ekonomi seperti saat ini, kemudian Pak Menkeu Purbaya mengucurkan 200 triliun, apakah ini sudah langkah yang tepat dalam kondisi atau situasi seperti saat ini? Saya kira ini patut kita beri kesempatan. Ini adalah terobosan sebagai pemegang otoritas fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangannya kemudian akan muncul. Setidak-tidaknya saya memprediksi ada 2 tantangan. Pertama, engine perbankan Himbara untuk melempar setiap bulannya terhadap penempatan dana itu seberapa besar. Tantangan berikutnya adalah demand side. Demand side, lapangan usaha seperti apa? Dunia bisnis seperti apa? Apakah ready to go? Atau masih ada kendala perizinan, kendala birokrasi, tumpang tindih lahan, atau yang lain. Karena itu saya menyarankan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk segera membuat PMK, Peraturan Menteri Keuangan, dengan membuat clustering penyaluran dana tersebut. Misalnya alokasinya untuk sektor produktif dan padat karya itu misalnya 50%. Kemudian sektor korporasi atau nasabah lama itu boleh top up misalnya 25%. Kemudian alokasi berikutnya adalah sektor konsumtif yang barangnya bersumber dari industri nasional kita, sehingga dia memiliki daya dorong terhadap pergerakan ekonomi dengan penempatan dana 200 triliun tersebut. Begitu, Mas. Baik. Kalau itu berarti untuk penempatannya di sektor produktif, Pak, ya, padat karya dan sebagainya. Tapi banyak yang mengkhawatirkan, Pak, penggelontoran 200 triliun ini nantinya akan terjadi inflasi. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini? Inflasi akan terjadi apabila serapan dana kredit perbankan itu lebih tinggi untuk konsumtif. Tapi kalau lebih besar yang saya sebut tadi untuk sektor produktif, udah pasti inflasinya akan terjaga. Iya, jadi itu tidak akan terjadi kalau prioritas pelemparan kreditnya adalah sektor produktif. Oke. Pak, tadi juga di sidang ada yang menarik bahwa sebenarnya di bank ini masih ada 2.300 kredit nganggur. Nah, sedangkan ini ditambah lagi 200 triliun. Lah, bagaimana nih bank ini bisa menyerap hal ini nih, Pak? Betul, masih ada selisih loan to deposit ratio LDR di perbankan dari batasan OJK 92%. Baru 87,6%, jadi lebih kurang 5-6% itu ada selisih yang kalau dirupiahkan lebih kurang 399 triliun sekian, jadi lebih kurang 400 triliun lah, ditambah 200 berarti ada 600 triliun yang bisa didorong untuk memompah dunia usaha, memompah ekonomi. Nah, persoalannya demand side kita terbuka apa enggak? Kalau terbuka sektor mana aja, misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur dasar, kemudian sektor size-nya misalnya UMKM. UMKM-nya kita dorong karena UMKM kan akan jauh lebih memiliki potensi menggerakkan ekonomi. Karena size jangkauannya lebih merata, lebih tersebar di beberapa di hampir semua sektor kehidupan kita. Begitu. Pak Kamru, terakhir, suksesnya dari gelontoran 200 triliun ini tentu ada peran dari pengawasan dari OJK, BI maupun juga DPR RI, Pak. Bagaimana mekanisme pengawasan yang baik atau yang akan dilakukan oleh DPR RI supaya 200 triliun ini bisa terserap betul-betul uangnya untuk ke masyarakat? Jadi yang mengawasi jalannya perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan. Komisi 11 DPR mengawasi kinerja OJK. Nah, jadi kita mendorong OJK untuk membuat tim task force untuk bisa memantau implementasi daripada dana 200 triliun ini.
termasuk di dalamnya asistensi terhadap risk management supaya tidak menimbulkan morat hazard nantinya. Jadi kita optimis itu bisa segera dilaksanakan sehingga kualitas pelemparan kredit atau kredit yang digelontorkan oleh perbankan itu bisa terjaga. Nah, kualitas kredit itu tergantung komite kreditnya menilai kemampuan usahanya, likuiditasnya, prospek marketnya, produksinya, bahan bakunya, dan seterusnya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Kamrus Samad, di mana tadi Bapak Kamrus Samad menyatakan bahwa anggaran atau uang 200 triliun yang disalurkan ke Bank Himbara ini diharapkan bisa disalurkan ke sektor-sektor real, dan tentunya ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Dan tadi Bapak Kamrus Samad juga menekankan optimisme bahwa 200 triliun ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Pemirsa, sekian laporan saya, Salvat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian, atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM Jadi yang mampu bertahan. pondasi, iya betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para content creator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Ya. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Nazia dan halo apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam headline di media online. Sore hari ini kita memiliki beberapa informasi yang terbit di media online yang marak diperbincangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini kita akan membahas berita pertama ini dari Komisi 4 DPR RI sepakati penambahan anggaran Kementerian Kehutanan. Dari berbagai informasi yang ada saat ini, Komisi 4 DPR RI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelestarian hutan dan juga keberlanjutan lingkungan hidup di tanah air. Nah, pemirsa, dengan menyepakati adanya penambahan anggaran bagi Kementerian Kehutanan, kesepakatan ini diambil dengan mempertimbangkan pentingnya penguatan program strategi dan juga mulai dari pencegahan kebakaran hutan hingga lahan, peningkatan kualitas rehabilitas hutan, hingga pengelolaan kawasan konservasi yang lebih optimal. Nah, dalam pembahasannya juga ini DPR RI menilai penguatan program tersebut sangat penting mengingat tantangan lingkungan yang semakin kompleks di masa mendatang. Melalui keputusan ini pemirsa, DPR RI ingin memastikan bahwa keberlanjutan hutan sebagai paru-paru dunia tetap terjaga. Kini hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon tetapi juga menjadi penyangga kehidupan bagi jutaan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah pemirsa, di setiap rupiah anggaran yang digelontorkan harus tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini ada pembahasan mengenai Komisi 10 setujui usulan tambahan anggaran BPS sebesar 76 miliar rupiah. Dan pemirsa, ini dalam pembahasannya di tengah
derasnya arus perubahan zaman dan juga tantangan global yang kian dinamis, kebutuhan akan data yang akurat dan terpercaya menjadi semakin mendesak. DPR RI pun memahami bahwa tanpa data yang kuat arah pembangunan bangsa bisa kehilangan pijakannya. Dan pemirsa, karena itu Komisi 10 DPR RI pun menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 76 miliar rupiah tersebut. Tambahan anggaran ini pemirsa dipandang sebagai investasi strategi dan maksud kami investasi strategis dan bukan sekedar angka dalam APBN. Dengan dukungan tersebut BPS diharapkan mampu memperkuat sistem statistik nasional dan meningkatkan kualitas sensus serta menghadirkan data yang cepat, tepat dan juga relevan untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, membahas mengenai Komisi 4 DPR RI sepakati pembahasan anggaran Kementerian Kehutanan serta membahas mengenai Komisi 10 setujui usulan tambahan anggaran BPS sebesar 76 miliar rupiah. Saya Angga Noktarini, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.